Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leli yang masih menyempatkan diri di sela-sela sibuknya beliau untuk membersamai kita. Yang kedua, Bapak Imron yang insya Allah masih OTW, dan Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 8 khususnya kelas 101 yang selalu kami banggakan dan selalu bahagia. Bapak Ibu, di modul 1.4 ini sebenarnya larinya ke sini. Ini saya perbesar lagi, bisa enggak ya? Bisa enggak? Sudah kan? Budaya positif. Jadi budaya positif itu mesti akan terbangun ketika lingkungannya sudah positif. Lingkungan positif itu biasanya nanti itu akan bisa kita ciptakan kalau ada keyakinan kelas, kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu akan terjadi apabila ada peraturan kelas. Bapak Ibu, kalau kita lihat, kita tadi seperti yang sempat dipaparkan, anggap sharingnya Pak Selamat itu, loh, aturan, namanya kita ngomong aturan. Bu Yuli sempat menjawab Pak Is tadi bahwa memang kadang kalau kita ngomong kedisiplinan, ada satu sekolah yang sudut pandangnya itu negatif saja, tidak ada positifnya. Padahal kalau di guru penggerak itu larinya ke positifnya. Anggaplah kalau saya cuma berasumsi ya, berasumsi dulu. Kadang kalau ngomong kedisiplinan, kadang kan yang dibahas adalah impeach-nya saja, hukumannya saja. Kamu lambat, kamu lah. Tidak pernah bagaimana menyeimbangkan bukan hanya hukuman tapi reward. Kadang saya ngamati lingkungan sekolah itu kan pakai manajemen neraka. Tidak ada surganya gitu. Jadi kalau dia melanggar, dia dihukum. Tapi apakah ketika anak itu melakukan suatu prestasi diberi penghargaan? Balance enggak manajemen itu di sekolah? Nah ini kan belum dia kadang diterapkan secara keseluruhan. Jadi sekarang kita ngomong aturan. Di aturan itu pasti sudah. Ketika aturan itu dilanggar dalam tanda kutip, mesti itu dia ada ketentuan sanksinya, sanksi disiplinnya. Ya kalau kita pakai narasi sanksi, apakah itu tidak sama dengan hukuman? Sama saja menurut saya. Konsekuensi melanggar aturan itu pasti ada hukuman. Pasti. Cuma permasalahannya, ketika hukuman itu apakah mau memberikan dampak efek jerah? Lah, harapannya kan begini, ketika pelanggar itu melanggar sebuah aturan, anggaplah kita posisi sebagai orang yang punya kewenangan, anggap kita polisinya dalam tanda kutip ya. Kita polisinya. Saya ngomong polisi itu bisa guru, bisa kepala sekolah. Kenapa saya bilang seandainya itu siswa mungkin guru. Tapi kepala sekolah itu bisa menjadi polisi bagi gurunya kan begitu. Yang punya kewenangan, saya tidak ngomong polisi biar tidak ada kalimat terlalu negatif.
Hukuman itu kan tetap ada, cuma bagaimana pelaksanaan hukuman itu. Secara tekstual harus dipaham aturan. Coba bagaimana menindaklanjuti, bagaimana melaksanakan aturan itu ketika ada yang melanggar. Lah di situ kita hubungkan dengan posisi kontrol. Bapak Ibu, sebuah peraturan dan keyakinan kelas ini terbentuk bagaimana arahnya membentuk karakter-karakter atau nilai-nilai universal. Materi kita kembali ke materi modul 1.4 bahwa di situ ada karakter dan nilai-nilai universal. Setelah itu ada materi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi ketika saya kemarin sudah menjelaskan, ketika dua materi itu sudah dipahami, kita sudah punya arahan sebenarnya mau membangun peraturan kelas atau keyakinan kelas itu seperti apa. Menanamkan karakter-karakter universal itu. Karakter-karakter universal yang ada itu ada skala prioritas. Apa skala prioritasnya? Kalau kita ngomong karakter universal itu terlalu luas cakupannya. Kita lebih fokus ke profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi pelajar Pancasila. Kita fokus ke itu, kan begitu kalau di kurikulum Merdeka. Jadi kita fokusnya apakah karakter-karakter yang lain itu tidak baik? Bukan tidak baik, ada prioritas. Yaitu prioritasnya adalah karakter profil pelajar Pancasila. Bagaimana menanamkan karakter-karakter itu di keyakinan kelas. Lah ketika keyakinan kelas itu dalam perjalanannya ada, keyakinan-keyakinan yang sudah kita sepakati bersama dalam perjalanannya ada sesuatu yang tidak sesuai. Dalam tanda kutip mungkin bahasa kasarnya mungkin lebih besar itu adalah melanggar. Bagaimana menindaknya? Kalau bisa kita melakukan restitusi itu dari awal, anggap pantau. Sebelum ada pelanggaran, ada antisipasi pelanggaran sehingga pelanggaran itu bisa diminimalisir bahkan bisa dihilangkan. Kan begitu. Jadi maka posisi kontrol dan restitusi itu dibutuhkan. Sehingga kalau misalkan ini kebiasaan-kebiasaan ini sudah dilakukan, bagaimana membangun keyakinan kelas itu? Kalau bisa ada antisipasi sebelum ada pelanggaran. Sehingga posisi kontrol kita itu tidak sampai menjadi ke penghukum, kan begitu. Atau kalau bisa jangan sampai posisi kita itu jangan sampai ke rasa bersalah. Menjadikan anak merasa bersalah. Kalau bisa begitu. Ya paling tidak minimal sebagai sahabat, pemantau. Meskipun katanya Pak Is tadi itu tidak terbangun dari dalam, tapi dari luar kan begitu. Kalau sebagai teman, karena memang kalau teman sebagai sahabat atau pemantau dikasih reward atau itu kan karena nanti ada kepentingan-kepentingan, ada sesuatu yang diharapkan kadang kalau terlalu dipuji kan. Kalau bisa larinya ya paling bagus seperti tadi. Bagaimana kita manage, bagaimana menumbuhkan kesadaran anak untuk bergeser sendiri, membangun dirinya sendiri. Di situ Bapak Ibu yang perlu sebenarnya dibahas. Jadi materi-materi kemarin itu sebenarnya apakah Pak Fauzan hafal? Enggak, saya enggak hafal. Tapi kalau 5 posisi kontrol karena kita sering mengulang-ulang, makanya kita itu sudah mulai dari penghukum, membuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau, menjadi manajer. Itu kita sudah restitusi, segitiga restitusi, bagaimana kita melakukan itu kita sudah beberapa kali melakukan. Begitu. Mendampingi teman-teman CGP, melakukan sendiri kepada siswa. Sampai saya harus melakukan coaching bagaimana saya membentuk. Restitusi itu bukan karena terjadi kesalahan. Saya melakukan restitusi itu kadang saya begini. Restitusi itu pernah saya lakukan ke anak. Saya kombinasi dengan coaching ketika anak itu ingin mengikuti lomba. Jadi saya cuma
cerita-cerita bahwa lomba itu, kamu coba baca lomba itu apa yang harus dikuasai. Kira-kira sekarang ada aturan-aturan baru, coba baca. Udah kita kasih linknya, kita kasih. Dia baca. Terus setelah dia tahu tentang kompetensi-kompetensi yang akan dilombakan seperti apa, saya suruh ukur kira-kira kamu itu sudah sesuai enggak. Apakah sudah melakukan itu apa enggak? Belum, Pak. Terus bagaimana kamu biar paling tidak menguasai? Lakukan apa? Alhamdulillah 2 tahun ini kita mencoba menerapkan itu. Alhamdulillah tahun kemarin kita masuk provinsi terus, sampai tahun ini kita masuk provinsi terus. Bahkan tahun ini kita nomor 1 di kabupaten, peringkat 1 juara bidang lomba IT software solution for business itu. Jadi lomba coding siswa saya itu nomor 1 tingkat kabupaten, Bapak. Jadi restitusi itu tidak harus ada kesalahan. Kita bisa menggeserkan bagaimana kompetensi anak bisa lebih cepat, bisa. Jadi itu yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, materi ini sudah jam 19.50. Saya bilang tadi bahwa kita jangan terlalu panjang, paling tidak kita jam 8 selesai, 1,5 jam selesai, atau toleransinya 15 menit. Monggo, ada yang mau dibahas dari apa yang saya sharingkan barusan? Nggih, Pak Selamat. Monggo Pak Selamat. Oke Pak, terima kasih. Ini menarik Pak, karena memang kalau bahasa Jakarta gua banget gitu ya Pak, karena lingkungan masalah gitu ya. Nah, saya ingin katakanlah sharing dan mungkin juga butuh masukan. Kami tiap tahun selalu mengumpulkan orang tua, dan orang tua itu kita kita berikan paparan tentang progres anak-anak dan memberi ucapan terima kasih karena tahun ini orang tua sudah memberikan support sehingga pengendalian terhadap persoalan anak-anak itu semakin turun. Apakah ini juga termasuk restitusi yang seharusnya itu diterapkan kepada siswa, tapi dampak itu akibat kolaborasi dengan orang tua. Apa ini termasuk restitusi, Pak? Nggih, ngapunten. Nggih, Pak Selamat sudah nggih. Jadi Sampun. mungkin berarti lembaga Bapak itu kerjasama kolaborasi dengan orang tua bagaimana mengawal kedisiplinan anak, kan begitu? Mungkin gitu. Apakah fokus? Nggih, Bapak. Nggih, betul. Jadi menurut kami dengan memberikan pemahaman, memberikan deskripsi situasi tahun ini, situasi tahun kemarin, itu ada grafiknya. Ketika tahun ini lebih bagus, berarti saya standar. Mohon. Nggih. Nggih, Bapak. Halo Pak Selamat, saya izin off cam ya. Jadi barusan saya terpental sebentar. Izin off cam sebentar. Anu ya Bapak Ibu, kayaknya jaringan lemot. Saya terpental barusan ya. Keluar sebentar saya. Mohon diulang Pak Selamat. Saya mohon izin off cam dulu. Nggih, siap Bapak. Jadi saya ingin sharing dan mungkin juga butuh masukan. Apakah ketika kita memberikan deskripsi perkembangan anak terhadap orang tua, yang harusnya anak-anak ini paham terkait dengan persoalan mereka, namun ada support dari eksternal atau dari orang tua yang bisa menekan tingkat pelanggaran terhadap siswa. Katakanlah ginilah konkretnya Bapak, anak-anak terlambat bangun pagi atau terlambat sekolah. Tapi ketika mereka sudah paham budaya sekolah yang tidak boleh terlambat sampai sekian kali, dan itu support orang tua cukup memberikan dampak gitu, bangun pagi dan seterusnya. Dan itu kita laporkan pada saat rapat bersama orang tua. Ini kan menurut saya juga apakah kategori yang disampaikan sesuai dengan yang jenengan sampaikan, apa masuk dalam kategori restitusi atau penanganan sebelum terjadi permasalahan, ngoten Pak. Itu.
apakah itu juga dalam kategori restitusi? Nggih, mungkin itu Pak. Oke, Pak Selamat nangkap sudah pertanyaannya, nangkap. Mohon maaf tadi itu agak terputus karena jaringan mungkin saya nggak lengkap kalimatnya tadi. Tapi sekarang alhamdulillah sudah lengkap. Jadi maksud Pak Selamat itu ketika kita eh, karena saya punya kalimat kalau bisa restitusi itu bisa dilakukan kok tanpa eh, apa bukan kepada kedisiplinan anak, bukan pada membangun karakter anak karena melanggar aturan, bukan. Tapi bisa saja untuk menggeser kompetensi dari kompetensi grade 1 ke kompetensi grade 2 atau 3. Bisa kita lakukan restitusi seperti itu, bisa. Tapi ada target-target yang bisa kita urai dulu indikatornya apa. Terus kalau misalkan kasus Pak Selamat itu, kita ngomong restitusi. Restitusi itu kan bagaimana membangun kesadaran anak. Itu anak itu bergeser sendiri, mencari solusi sendiri. Tapi kalau misalkan kasusnya lembaganya Pak Selamat itu, apakah itu restitusi? Itu bukan restitusi, Bapak. Tapi itu adalah tindakan-tindakan positif untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran, karena itu benar-benar menekan anggap pelanggaran keterlambatan itu tadi, bukan restitusi. Restitusi itu biasanya si dalam tanda kutip pelanggar itu bergerak sendiri, Bapak, bergerak sendiri. Kalau itu tadi kan dia kan karena dibantu oleh orang tua, diingatkan sama orang tua atau apa, itu kan itu Bapak. Jadi dia bergerak sendiri. Jadi kesadaran timbul dari dirinya. Kalau misalkan asumsi Pak Selamat itu bahwa karena hasil pantauan orang tua atau kerjasama orang tua ada upaya-upaya orang lain eksternal, itu bukan restitusi. Tapi kalau memang di situ sudah timbul kesadaran dari anaknya sendiri untuk tidak lambat, karena memang kebiasaan itu kan itu terbentuk, habituasi terbentuk kalau sudah dilakukan berulang-ulang itu, Bapak. Kan begitu. Tidak sampai restitusi itu sudah, Pak. Itu sudah sadar. Kalau restitusi itu begini, Bapak. Ada sesuatu yang dilakukan, ada sesuatu yang tidak sesuai atau salah dilakukan oleh seseorang. Nah, kita sebagai anggap yang punya kewenangan bagaimana dia itu kita menilai itu, kita punya kewenangan untuk menilai dia itu melanggar atau tidak. Nah, kita restitusi. Lah, tindakan kita itu bagaimana merestitusi yang melanggar itu dengan proses segitiga restitusi itu. Dia mengidentifikasi kesalahan, memvalidasi, kan begitu. Terus bagaimana dia bergeser dari kesalahan yang dia lakukan. Begitu Pak Selamat. Monggo bisa di-sharing lagi. Ini ada Pak Sugeng, tapi saya kembalikan ke Pak Selamat dulu. Nggih, terima kasih Pak. Mungkin cukup biar Pak Sugeng dulu. Nggih, matur nuwun. Nggih Pak Selamat. Sami-sami. Pak Sugeng, monggo Pak. Suaranya tidak keluar, Bapak. Halo? Apakah saya yang tidak dengar ya? Sama Pak, belum dengar suaranya Pak Is. Nggih. Bisa lewat chat Pak Is. Suaranya tidak didengar oleh kami Pak Is. Nah, ini suaranya agak masuk. Oke. Suaranya masuk sudah Pak Is, monggo. Saya buka aja. Saya tadi itu sebenarnya mau menanggapi punya Pak Slamet bahwa restitusi itu segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kalau menstabilkan identitas itu apa namanya, biasanya contohnya hal yang wajar anak itu melakukan kesalahan ini gitu. Seolah-olah jangan membuat dia salah. Yang kedua kemudian memvalidasi kenapa kok menjadi seperti ini dan sebagainya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinannya kemudian diberikan solusi. Ya, yang diungkapkan oleh Pak Slamet tadi itu bukan kesadaran dari siswanya, melainkan tindakan sekolah
kolaborasi dengan orang tua supaya dia tidak melakukan pelanggaran. Itu saya hanya memberikan tanggapan kok Pak, nggak mengajukan pertanyaan, tidak. Terima kasih. Oke, makasih Pak Is. Ini menarik sekali. Jadi Bapak Ibu, kita fokus ke, saya butuh waktu karena waktu kita tinggal, anggaplah toleransinya 15 menit, ini sudah jam 8. Saya lanjut dulu materinya ya. Jadi paling tidak Bapak Ibu, disiplin positif itu ketika kita hubungkan tadi, ketika disiplin positif itu mau kita bangun disiplin positif itu ada kontrol-kontrol, sehingga kalau bisa itu, kalau tadi ketika ada aturan itu kalau bisa konsekuensi yang ada itu bukan hanya ke impeachment, tapi juga ada reward, itu konsekuensi ya. Jadi kalau bisa di situ tidak sampai ada tidak sampai ada pelanggaran, sehingga harus ada posisi kontrol. Kalau bisa, lah Bapak Ibu, di sini ada 5 posisi kontrol, ada teori motivasi, ada kebutuhan dasar manusia, ini saling berintegrasi semuanya. Jadi ketika misalkan ada pelanggar, kita itu paling tidak pertama kita kalau posisi kontrol sebagai manajer misalkan, pertama yang kita lakukan kebutuhan dasar dia. Kenapa dia melakukan itu? Kebutuhan siswa kita. Kan begitu. Kebutuhan, kalau kita sebagai kepala sekolah, loh, ini murid kebutuhannya apa, guru itu kebutuhannya apa. Tidak serta-merta kesalahan terjadi di kasus-kasus itu, tidak serta-merta itu murid saja yang salah, tapi juga guru yang. Kita sudah disuguhkan kasus ya Bapak Ibu. Anggap itu sudah terjadi ya, kasus itu kita sudah dapat apa yang harus kita lakukan. Dari kasus 1, 2, 3, 4 itu jangan sampai kalau bisa tidak terjadi seperti ini. Jangan, kasus itu sudah terjadi. Jadi jangan ada narasi bahwa saya kalau bisa tidak ada seperti, jangan. Itu kasus sudah terjadi, bagaimana tindakan kita? Jadi Bapak Ibu, kita kalau menganalisa kasus-kasus itu, lihat pertanyaannya, apa kita sebagai guru itu, apa kita sebagai kepala sekolah, atau kita sebagai orang yang menilai, yang dilakukan guru ini saya tidak setuju, misalkan begitu. Yang dilakukan guru ini berarti dia posisi kontrolnya dia pakai ini. Nah, begitu. Kan lihat pertanyaannya sebenarnya. Makanya ketika kita analisa itu, arahannya itu adalah bagaimana kita menggunakan pisau analisis. Sejauh mana Bapak, setajam apa Bapak menganalisa itu? Nah, saya bilang prioritas. Ketika Pak Is kemarin, Pak itu di video Naren itu perasaan itu kayaknya rasa bersalah deh. Kan begitu. Saya kan bilang coba tonton lagi Pak Is. Kan begitu. Ya. Jadi karena di situ ada kalimat tolong bantu ibu. Tolong bantu ibu. Berarti dia ketika dia tolong bantu, dianggap anak itu sejajar sebagai teman. Di video itu tidak ada kalimat tolong bantu ibu. Tapi di situ ada kalimat rasa bersalah itu, gimana saya nanti kepada kepala sekolah. Langsung tidak ada kalimat. Tapi kalau di kasus itu ada tolong bantu ibu. Jadi beda. Makanya harus hati-hati analisanya begitu. Jadi paling tidak dari disiplin positif ini akan terbentuk apabila ya. Jadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi
sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai, Jadi di situ ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Jadi paling tidak di sini untuk menghargai diri sendiri harus kenal dengan nilai-nilai universal. Nah, dari nilai-nilai universal mana yang mau kita ambil, yang mau kita tanamkan ke kelas. Kalau di program guru penggerak itu yang prioritas kan adalah nilai-nilai yang ada di dimensi profil pelajar Pancasila itu. Ada 6 dimensi itu. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu keterhubungan integrasinya ya antara materi itu, koneksi materi-materi itu untuk membangun disiplin positif itu. Jadi Bapak Ibu materi mungkin sampai di sini dulu. Ini yang mungkin saya lihat yang perlu dikuatkan Bapak Ibu di hasil analisanya itu. Itu ada pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mohon Bapak Ibu resen untuk menganalisa ini di depan dulu. Pak Sugeng, kira-kira dengan pertanyaan pemantik di depan ini, apa yang Pak Sugeng bisa sampaikan? Oke, Pak Sofyan, habis ini mohon Pak Sugeng dulu. Oke. Pak Sugeng Is. Oke. Terima kasih Pak Fauzan. Oke. Pertanyaan pemantiknya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya menjawab dapat, bisa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini hampir sama dengan nomor 1, karena sama-sama hukuman juga bisa. Cuma itu tadi motivasi intrinsiknya tidak muncul. Karena diberikan hukuman karena dia melakukan itu karena hukumannya itu, takut karena hukumannya, bukan karena kesadaran intrinsiknya, motivasi intrinsiknya. Jadi ya sesuai dengan modul itu akan menimbulkan dendam, tidak suka, tidak empati dan lain sebagainya. Maka yang paling terbaik memang yang manajer itu tadi. Terus memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini saya jawabnya jika berlebihan akan membuat anak manja. Tapi kalau sekedarnya saja tidak apa-apa. Saya pernah melakukan ini, memberikan penghargaannya dalam bentuk kata-kata motivasi. Loh, kamu pinter, kamu bagus analisisnya. Ini lama-kelamaan kalau saya sering mengatakan ini, ketika diskusi sama anak, mereka tuh, yang lainnya tuh pada cemburu gitu loh, pingin gitu loh, ketika yang lainnya tuh nggak dapat ungkapan seperti itu. Nah, akhirnya saya melakukan inisiatif untuk mencari penghargaan dalam bentuk lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Fauzan. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Alhamdulillah analisanya Pak Sugeng Is luar biasa, hebat. Bisa ditambah mungkin sama Pak Sofyan. Oke, Pak Sofyan, monggo. Barusan Pak Sofyan resen nggih. Nggih, Pak. Monggo. Terima kasih, Pak. Gantian nggih, gantian. Nggih. Untuk pertanyaan pemantik yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut pemahaman saya, bisa. Tetapi kalau berdasarkan hukuman saja, takut untuk dihukum, maka bisa jadi kedisiplinan itu sifatnya temporer, Pak. Bisa jadi suatu saat dia akan melanggar lagi, seperti itu. Sedangkan apakah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Menurut pendapat saya bisa. Saya tadi siang itu untuk tugas yang ini, Pak, yang hari Kamis, due date
Insya Allah isinya ada yang menyinggung seperti ini. Jadi ceritanya di situ ada hukuman yang hukuman itu harusnya bersifat tidak hanya memberi efek jera sebetulnya, tetapi harapannya ke depannya adalah adanya kesadaran dari dalam diri bahwa untuk mematuhi sebuah aturan itu bukan karena takut dihukum, tetapi yang saya tangkap dari restitusi itu adalah bahwa mematuhi peraturan itu nantinya adalah sebuah kebutuhan seperti itu. Untuk pemantik yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul, Pak. Bisa. Tetapi benar, katanya tadi ulasan dari Pak Sugeng, seandainya berlebihan pun tidak bagus juga. Tadi di depan Pak Fauzan mengibaratkan ada gelas kosong, memposisikan kita jadi gelas kosong. Seseorang anak yang terbiasa kita sanjung, Bapak, kemungkinan ke depannya dia menjadi pribadi yang jika berhadapan dengan seseorang, dia jadi pribadi yang tidak siap mengkosongkan diri. Artinya menganggap dirinya sudah saya lebih dari mereka, sehingga nanti ketika bertemu dengan orang baru dan sebagainya biasanya mendominasi. Karena ketidakkosongan tersebut, akibat apa? Akibat kita yang ketika dia masih kecil dan sebagainya, masih dalam perkembangan, terbiasa disanjung, terbiasa merasa di atas, terbiasa merasa ranking gitu. Nah itu yang kadang-kadang jelek. Nah, kalau porsinya berlebihan. Untuk porsi yang tepat, maka saya yakin penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Sehingga nanti yang kita harapkan, baik itu hukuman atau sanksi maupun penghargaan, itu sebetulnya kalau dalam porsi yang tepat, menurut saya, ujung dari keinginan kita ke depannya adalah kesadaran itu adalah timbul dari diri anak itu sendiri. Insya Allah pemahaman saya seperti itu, Pak, tentang restitusi. Jadi harapannya restitusi itu menurut pemahaman saya seperti itu. Kesadaran yang timbul dari dalam diri. Untuk perbaikan dan perubahan akan sesuatu yang tadinya tidak tepat. Demikian, Pak. Nggih, sudah nggih Pak Sofyan, makasih luar biasa, Ampun. tambah lengkap. Malah saya tambah sangat merasa senang sekali dengan perubahan-perubahan mindset dari Bapak Ibu. Jadi persepsi itu sudah mulai halus ya. Mindset untuk memahami materi itu sudah mulai, mungkin karena ini kita ingin melakukan semangatnya luar biasa untuk melakukan penguatan-penguatan. Raise hand yang berikutnya mungkin kita nambah. Ini yang resen Bu Husnul nggih. Setelah itu Pak Selamat dari giliran resen nggih. Monggo Bu Husnul, ada yang bisa disampaikan apa yang mau dibagikan mungkin? Baik, terima kasih untuk pertanyaan pemantik tersebut. Yang pertama, saya tidak setuju karena hal tersebut bisa membuat anak kurang nyaman sehingga mengakibatkan hal-hal tertentu bagi anak. Contohnya saja dengan kasus anak memukul temannya di tingkat TK seperti itu. Kita bisa menanyakan kepada anak misalnya, bagaimana jika kamu dipukul, bagaimana rasanya dipukul, seperti itu. Kemudian bagaimana rasanya jika dipukul, kemudian bagaimana cara mengatasi hal tersebut supaya hal tersebut tidak terjadi, seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan pemantik ketiga, tidak setuju karena harus ada motivasi intrinsik. Contohnya saja, jika kamu tidak menyelesaikan tugas ini, maka giliran teman kamu bermain, kamu tidak bisa bermain, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Oke, Bu Husnul, makasih luar biasa. Sudah nggih. Ini biar 2 giliran nggih. Yang lain jangan resen dulu nggih biar tidak terlalu malam. Ini ada Pak Selamat dan Bu Yuli. Pak Selamat dulu. Nggih, monggo Bapak. Apa yang bisa jenengan bagi ke kami?
Ya, baik, terima kasih Pak Fauzan. Mohon maaf sekali lagi, tadi dalam perjalanan pulang, baru pulang dari sekolah Pak, jadi persiapan besok ada kegiatan. Jadi nggak sempat membuka WA, ternyata ngelos setengah jam. Ngapunten. Terkait dengan pertanyaan pemantik ini, mohon maaf sekali lagi, mungkin hampir serupa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng, hukuman mendisiplinkan anak-anak. Tapi tentunya di hukuman ini tentu penerapannya berbeda kalau menurut pendapat saya. Ketika anak itu berada di SD, PAUD, tentu hukuman ini tentu akan menyebabkan persoalan baru karena mereka landasan dasarnya mulainya sebuah proses pendidikan itu dimulai dari mereka. Nah, ketika kami yang berada dalam lingkungan tataran yang di atas tentunya agak berbeda penerapannya. Menurut saya porsi-porsi hukuman ini pasti Bapak Ibu guru memahami tataran dan standarnya. Tentu kami yang di SMA, SMK, anak yang memulai mencari dan memastikan dirinya arah kemana, ini akan berbeda sekali dalam perlakuannya. Saya masih ingat dalam sebuah filosofi timur, kalau pendidikan itu kalau nggak ada batu atau rotan ataupun kayu, maka pendidikan itu tidak berjalan. Artinya apa? Karakter orang timur dengan orang bagian barat pasti beda. Perlakuannya pun berbeda. Ketika kita bagian timur, pasti butuh keras karena watak dan karakternya berbeda. Ketika kita ke barat, tingkat kelembutan dan sensitivitas kejiwaan seseorang berbeda. Cukup dengan menggunakan bahasa saja sudah mengatakan itu sudah terjadi ketersinggungan, apalagi terkontak fisik. Tapi kembali Pak, hukuman itu sebenarnya bukan untuk mematikan kalau menurut saya, tapi sebuah menjadi efek untuk menyadarkan bahwasanya itu salah dan harus segera diperbaiki. Proses perbaikan ini butuh waktu panjang. Ketika hukuman itu dilakukan, saat itu ada proses cepat yang memungkinkan anak itu memahami minimal betul yang dikatakan Pak Is, ada rasa takut dan rasa hormat yang dimunculkan di anak-anak. Nah, ketika hukuman itu menjadi hilang, otomatis proses panjang, proses persuasi yang harus kita lakukan sehingga memperlambat proses pemahaman anak-anak. Dalam pemahaman kami selama ini seperti itu. Nah, proses pemahaman ini dan penyadaran ini akan menjadi budaya, akan menjadi karakter. Nah, proses ini harus ada contoh yang membuat mereka paham bahwasanya ini ada dampaknya bagi mereka ketika melakukan pelanggaran. Dan kadangkala fenomenanya anak yang tahu aturan bahkan ingin mencoba, itu juga ada seperti itu. Menurut saya hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada tatarannya, perlu gitu. Yang kedua, pemberian hukuman hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, ini mohon maaf sering kita lakukan di sekolah. Terlambat, paling tidak membersihkan lingkungan. Paling tidak proses penggiringan, proses peralihan tindakan kekerasan secara verbal sudah dikurangi, tapi dalam melakukan tindakan yang bersifat positif terhadap kesadaran terhadap lingkungan. Itu juga menurut kami juga kita pernah lakukan itu. Gitu. Nah, ini menurut saya juga mohon maaf, kita pernah diskusi panjang dengan teman-teman CGP di mana kita Loka 2 ini sharing-sharing dengan teman-teman kepala sekolah SD. Ini kadang-kadang di wilayah-wilayah tertentu agaknya mereka sulit memastikan apakah tanpa hukuman itu bisa membuat mereka sadar dengan pemahaman yang berbeda, budaya yang berbeda, latar belakang yang berbeda, karakter anak-anak yang berbeda. Nah, dengan adanya aturan itu menyatukan satu persepsi bahwasanya aturan itu ditegakkan untuk dipatuhi. Nah, itu menurut saya. Yang ketiga, penghargaan. Kadang-kadang sebagai manusia, sebagai hak hidup juga, itu penghargaan pun perlu. Salah satu yaitu memahami bahwasanya potensi yang ada di dirinya diakui. Dan setahu saya dalam pemahaman itu ada pengakuan juga.
Nah, ini menurut saya Pak Fauzan, ngapunten sekali lagi, mungkin kami kemarin juga agak ragu-ragu memastikan bahwasanya hal-hal ini bisa kita tempatkan pada sesi saat ini, artinya dalam ruang kegiatan diklat CGP. Jadi mungkin keraguan ini, kegampangan inilah yang kemarin memunculkan mungkin sesuatu yang berbeda persepsinya antara penangkapan terhadap kasus 1, 2, dan 3. Tapi menurut saya semua kasus itu penyelesaiannya ya pada akhirnya kalau menggunakan konsep ini maka ada persuasi dan nilai-nilai restitusi yang harus dilakukan, yang dimana tujuannya adalah mengembalikan dan memperbaiki ya karakter anak-anak itu pada karakter yang baik dan yang lebih kuat. Menurut saya demikian Pak Fauzan, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tambah lengkap ini. Alhamdulillah ini. Ini ada Bu Yuli ya, biar habis ini kita refleksi lagi. Monggo Bu Yuli, waktu kita berikan. Oke, Bapak, siap. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nah, mungkin sudah dipaparkan banyak oleh beberapa teman, tapi mungkin saya ingin menambahkan sedikit-sedikit. Untuk pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau pada waktu dulu, sebelum saya mengikuti CGP, saya sangat setuju sekali, Bapak. Karena anak-anak itu selama ini kita untuk mendisiplinkan anak-anak khususnya yang bermasalah, yang perlu perhatian khusus. Ini jika kita berikan sanksi, itu akan mengalami perubahan. Tapi tidak semua anak nih Bapak. Tidak semua anak mengalami perubahan baik. Bahkan ada yang seperti yang dijelaskan Pak Sugeng, merasa benci atau dendam dengan gurunya, dengan hukuman yang diberikan. Jadi menurut saya hukuman yang diberikan untuk mendisiplinkan anak-anak itu bisa diberikan pada saat ini, tapi dengan arahan-arahan, menanamkan pemahaman, memberikan contoh nilai-nilai kebajikan kepada anak. Jadi anak itu tidak merasa dihakimi. Karena kalau anak sudah dihakimi, kamu salah, seperti itu, anak-anak sekarang itu merasa sakit hati atau dendam, seperti itu Pak efeknya kalau pada saat ini. Kalau saat dulu, sebelum saya ikut CGP, saya setuju sekali. Tapi sejak saya mempelajari LMS yang sudah kami terima sampai dengan modul 1.4, mungkin saya hukuman itu harus lebih luas lagi. Karena kita sekarang berpedoman pendidikan yang berpusat pada anak. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut saya di sini juga ada dua sisi, Pak. Sisi negatif dan sisi positifnya dari pemberian hukuman, walaupun yang bersifat positif sekalipun. Nah, terkadang anak-anak itu merasa malu dengan temannya jika kita berikan hukuman. Padahal kita mengharapkan dengan hukuman itu anak-anak itu butuh muncul motivasi dari dirinya untuk mendisiplinkan diri dari diri sendiri. Tujuannya seperti itu. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu tadi muncul dua sisi positif dan negatif tadi. Dan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Pada awalnya saya pun dulu merasakan, Bapak, ini kisah nyata saya. Selama saya sekolah di keluarga saya itu setiap kali saya mendapatkan ranking 1, saya selalu diberikan hadiah sama ibu saya. Jadi itu yang memotivasi saya untuk belajar dan belajar. Jadi pada saat SD kelas 1 sampai dengan kelas 5 itu saya selalu ranking 1, Bapak. Jadi setiap naik kelas saya
apa yang saya minta itu dituruti sama orang tua saya. Kamu kepingin apa? Karena kamu sudah menunjukkan hasil belajar yang baik. Nah, tapi pada saat kelas 6, saya tidak diberikan hadiah oleh ibu saya. Kenapa? Saya tetap ranking 1, tapi di kelas saya itu ada 2 siswa yang nilainya sama. Sehingga saya tidak mendapat reward dari orang tua saya. Dan saat itu saya menangis, kecewa, gitu loh Pak. Kecewa karena saya sudah belajar, saya masih peringkat 1. Sekarang kenapa kok nggak dapat reward dari orang tua saya? Nah, itu pada zaman dulu seperti itu saya alami dan saya percaya itu berhasil Bapak. Tapi untuk saat ini sejak saya menjadi CGP, jadi saya harus merubah pemahaman saya bahwa eh, kami diarahkan untuk bisa menjadi pendidik yang melaksanakan pendidikan yang berpusat pada siswa. Jadi memberi penghargaan itu kalau pada zaman setelah saya mempelajari ini menurut saya lebih mengarah kita harus memotivasi siswa untuk memunculkan intrinsik dalam diri siswa, motivasi diri siswa dengan menanamkan nilai-nilai budaya positif yang sudah kita pelajari dengan memberikan contoh, mengarahkan siswa, mengajarkan siswa nilai-nilai positif ya yang sudah kita pelajari. Begitu Bapak. Terima kasih. Bu Yulani, terima kasih analisanya Bapak Ibu sudah tajam banget ya, tambah tajam malah untuk malam ini, bahwa ketika kita kasih pemantik 1, 2, 3 ini saya sebagai yang diberi tugas untuk memfasilitasi Bapak Ibu bagaimana membangun pemahaman dan bagaimana nanti pemahaman itu diamalkan ke depannya sebagai guru penggerak, itu merasa sangat bahagia sekali. Apa yang Bapak Ibu sampaikan kadang kita ada catatan-catatan. Yang saya menarik pertama ke Pak Sofyan. Pak Sofyan sebelum masuk ke materi kemarin sempat beliau itu sangat sufi sekali awal restitusi ketika beliau arahkan ke seorang Robiah Adawiyah itu kan, restitusi itu bagaimana beliau itu kan kayaknya bagaimana kita beribadah tidak mengharap surga dan tidak takut sama neraka kan, begitu itu kemarin 4 kalimat lah itu kita catat. Jadi esensinya ke situ, cuma restitusi itu sebenarnya sebuah cara bagaimana menumbuhkan kesadaran, larinya ke sana memang. Cuma kan perkembangan anak ini kan benar-benar sesuai dengan fase umur, sesuai dengan kondisi karakter lingkungan di mana dia itu berada, apa yang dibahas oleh Pak Slamet barusan. Kalau orang Madura sama orang Jawa itu sampai ada kalimat bahwa kalau tanpa rotan lah itu melihat kondisi juga sesuai dengan pemikiran KHD, sesuai dengan kodrat anak. Jadi alhamdulillah sudah mulai lengkap, biar tidak terlalu malam sesuai dengan janji saya. Kalau ini menarik sebenarnya, sehingga bikin saya ndak ngantuk, ndak senang, malah lebih dalam, lebih detail ini kita sharing. Ada pertanyaan pemantik kedua Bapak Ibu. Di sini sebenarnya sudah dibahas sebenarnya barusan. Kalau tadi pemantiknya itu apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Pemantik kedua itu sebenarnya sama. Setuju dan tidak setuju. Itu sebenarnya sudah dibahas. Di sini pertanyaan pemantik pada slide kedua ini sama pertanyaan 1, sama. Yang kedua, ketika kita ngomong pemberian efek jera dengan hal positif seperti membaca itu sebenarnya sama.
Setuju atau tidak setuju? Sebenarnya sudah dalam analisanya Bapak Ibu tadi. Dari personal ketika Bu Husnul sama Bu Yuli itu hampir sama, saya garis bawahi bahwa saya tidak setuju. Saya tidak sependapat. Kan begitu. Tapi apakah hukuman itu harus ditiadakan? Kan kalau saya pantik misalkan apakah neraka itu harus dibakar katanya Robi Adawiyah itu. Atau penjara itu harus dihilangkan dari muka bumi Indonesia ini. Ini kan ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita bahas juga. Kan di situ. Oke, saya tidak minta analisanya karena menurut saya di slide pertama itu sudah mencakup yang slide kedua sebenarnya. Tidak akan jauh beda. Cuma Bapak Ibu, kita masuk ke slide